Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, siswa kelas 11 SMK Negeri 5 Surabaya. Pertama, marilah kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita diberikan Allah kenikmatan dan rahmatnya sehingga bisa berjumpa untuk memenuhi kewajiban kita thalabul ilmi bertepatan dengan bulan suci Ramadan tahun ini. Anak sekalian, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang masail fiqhiyah kontemporer sesuai dengan materi yang ada di buku panduan Pondok Ramadan yang telah kalian miliki. Kita akan membahas tentang beberapa masalah yang saat ini tren dan menjadi pola hidup generasi muda, bahkan tidak jarang orang-orang yang sudah berumur pun melakukannya. Tetapi yang harus menjadi ilmu pengetahuan bagi kita, tidak semua tren, tidak semua hal yang menjadi kebiasaan kehidupan saat ini belum tentu itu semua sesuai dengan kaidah syariat kita. Itulah mengapa kita harus belajar dan terus belajar supaya kita bisa memfilter mana yang boleh dan mana yang tidak boleh sesuai dengan agama kita. Baik anak sekalian, bisa kalian buka bab 5 di halaman 28 tentang masail fikih kontemporer. Di situ sudah disajikan ada beberapa masalah. Yang pertama adalah tentang sulam alis dan sulam bibir. Secara makna bisa kita lihat sulam alis itu adalah sebuah kegiatan di mana orang itu ingin alisnya itu dirubah, dibentuk alisnya dirubah, dicukur dulu, kemudian dibentuk sesuai dengan keinginan-keinginan yang mereka inginkan. Di situ terdapat menyisipkan rambut-rambut tambahan atau hair extension, ya, di antara rambut-rambut aslinya. Ada yang kemudian dikerok habis, kemudian modelnya dilukis, ya, tidak disulam. Ada yang sulam, ada yang dilukis dan sebagainya. Begitu juga sulam bibir, hampir sama, ya. Tujuannya adalah untuk merubah warna bibir agar lebih terang atau lebih merona, menghilangkan warna gelap dan seterusnya. Sulam bibir seperti itu. Nah, di dalam agama kita, bagaimana Islam memandang kebiasaan orang-orang sekarang dalam yang tujuannya katanya itu adalah untuk mempercantik diri, mempercantik paras penampilannya. Seringkali kita menjumpai orang yang, mohon maaf, merias diri seperti itu. Kalau ditanya, mereka menyampaikan alibinya itu adalah untuk mempercantik diri. Bukankah agama ini menginginkan kita untuk tampil cantik, menginginkan seseorang untuk tampil indah? Mereka berlindung di balik dalil innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Terlebih kalau kita bertemu dengan ibu-ibu yang sudah punya suami, ya, sudah berkeluarga. Terkadang mereka seringkali ketika kita tanya mengapa seperti itu, mereka beralasan untuk menyenangkan suaminya. Yang perlu saya tekankan dalam kajian siang hari ini anak-anak sekalian, tampil cantik, tampil menawan, tampil indah itu memang benar, itu adalah anjuran agama. Menyenangkan pasangan, menyenangkan suami, menyenangkan istri, itu adalah perintah agama. Tetapi, sekali lagi saya tekankan, tetapi yang kita harus bawahi adalah tidak semua hal yang bertujuan untuk tampil cantik, tampil indah, menyenangkan orang, itu pasti semua diperbolehkan oleh agama. Tidak. Kita tidak boleh beralasan seperti itu. Sama dengan orang yang mengatakan
Saya makan ini, makan itu, minum ini, minum itu, tujuannya untuk kesehatan, tujuannya untuk berobat. Tidak. Memang kita berusaha untuk sehat, berusaha untuk tampil fit. Itu memang benar, dibenarkan oleh agama. Menjaga kesehatan itu yang perintah agama. Tetapi tidak semua makanan, tidak semua minuman itu boleh kita minum, boleh kita makan, meskipun tujuan kita adalah kita beralasan untuk sehat dan sebagainya. Agama ini memberikan istisna, memberikan pengecualian pada hal-hal yang dilarang, yaitu ketika keadaan darurat, keadaan darurat. Kita bisa mengukur orang yang sulam alis, sulam bibir, apakah mereka dalam keadaan darurat sehingga mereka mengatakan hal yang dilarang itu diperbolehkan oleh agama. Itu yang harus menjadi bahan kajian. Apakah suaminya sampai kalau dia tidak sulam bibir, sulam alis, dia akan dicerai oleh suaminya? Apakah sampai seperti itu? Ini akan menjadi tolak ukur. Jangan-jangan itu hanya alibi mereka saja. Jadi terutama anak-anakku yang putri, mumpung kalian masih saat ini masih kelas 11, waktu kalian masih panjang, saya menginginkan ilmu-ilmu dasar seperti ini itu melekat dalam pikiran kalian. Kalian punya fondasi yang kuat, punya pemahaman yang mendasar tentang bagaimana bertindak secara syariat itu seperti apa. Yang kedua adalah tentang sambung rambut atau hair extension. Kita juga sering melihat orang yang memakai jasa sambung rambut ini. Di dalam buku ini juga diterangkan pengertian dari hair extension, sambung rambut itu bisa jadi dia menyambung rambutnya itu dengan rambut orang lain, rambut asli, atau juga dengan rambut palsu. Mungkin yang sekarang rambut palsu bahan sintetis itu ya mungkin disebut dengan wig, ya dengan wig seperti itu. Bisa kita lihat di dalam buku yang kalian pegang itu anak-anak, melalui riwayat Imam Muslim, Rasulullah mengatakan zajarun Nabi sallallahu alaihi wasallam antasilal mar'ah bi ra'siha syai'an. Rasulullah itu melarang seorang perempuan untuk menyambung. Di situ menggunakan kata-kata roksun, ya, kepala. Yang dimaksud adalah menyambung rambut, bukan menyambung kepala, karena kepala tidak bisa disambung kepala itu. Maksudnya adalah menyambung rambutnya dengan sesuatu apapun. Bahkan di hadis berikutnya yang lebih keras, Allah itu melaknat. Allah itu melaknat, kata Rasulullah, Allah itu akan melaknat orang-orang yang menyambung rambutnya itu. Orang yang melukis alisnya, orang yang memakai tato, itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi gini, sekalian, kita harus berupaya untuk tampil percaya diri, tetapi dengan tidak menyalahi kaidah syariat. Silahkan kalian merawat diri kalian dengan sebaik mungkin, dengan membersihkan diri sebaik mungkin, silakan, tetapi dengan tidak merubah kodrat Allah, tidak merubah kodrat Allah. Di poin ketiga, kita juga bisa melihat Rasulullah SAW memberikan pernyataan. Waktu itu ada seorang laki-laki yang datang pada Rasulullah, ya Rasul, anak saya mau saya nikahkan dengan seorang laki-laki. Ini si laki-laki mau ketemu dengan anak saya, mau melihat. Bolehkah anak saya ini saya rias, saya berikan rambut palsu, sambung rambut agar dia tampak cantik? Apakah alisnya boleh saya sulam, saya percantik alisnya dan sebagainya? Apa kata Rasulullah? Rasulullah menjawab, Allah itu melaknat orang-orang yang menyambung rambut dan yang disambung rambutnya. Itu tujuannya untuk manten. Sekarang banyak loh manten seperti itu, orang-orang yang pernikahan seperti itu. Kita bisa melihat
Wah, bukan hanya banyak, mungkin hampir semua pengantin-pengantin sekarang itu rias itu alisnya itu dikerik. Alisnya dikerik. Ya, ironisnya kan ada yang bilang ini permintaan dari periasnya. Loh, yang bayar perias itu kan kamu. Yang bayar di mereka itu kan kamu, tinggal bilang yang bayar itu kan saya. Kalau saya tidak mau kan sudah selesai. Jadi tergantung pada diri kalian, anak sekalian. Ya. Jadi tidak usah kemudian kamu berargumentasi ini seumur hidup saya difoto untuk diabadikan pernikahan saya. Diabadikan kok, diabadikan ketika melanggar syariat Allah itu. Bangganya itu di mana? Apakah dengan tidak disulam, tidak dengan dikerik alisnya, tidak dengan disambung rambutnya, kemudian mantainya jadi batal? Apalagi sekarang kan sudah banyak mode-mode muslimah, tidak perlu kelihatan rambut, bisa pakai jilbab. Kalau pakai jilbab, kenapa sih disambung rambutnya? Alis ya ditata saja yang bagus, tidak usah dikerik, tidak usah disulam alis. Insya Allah lah, kalau kita mulai pernikahan awal itu sudah diniati taat kepada Allah, insya Allah nanti kedepannya juga keluarganya juga akan menjadi barokah. Jadi itu yang ingin saya tekankan, anak sekalian, terutama yang putri dan juga yang putra. Jangan sampai nanti kalian menuntut calon-calon istri kalian itu melakukan sesuatu yang tidak diperkenankan oleh syariat agama. Ya, jadi dalam mazhab Syafi'i, dari apa yang saya sampaikan ini bisa kita lihat 4 poin utama. Yang pertama yang dilarang itu adalah taghyir li khalqillah, yaitu merubah apa yang sudah diciptakan oleh Allah pada diri kita. Yang kedua adalah an-namsyu, mencukur alis, ya, mencukur alis untuk memperindah. Yang ketiga al-washmu, yaitu al-washm, mentato diri, ya, pakai tato. Orang yang minta ditato dan yang mentato itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir jarhu li ghairi hajat al-matlubah. Artinya apa? Melukai diri tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Ya, tidak ada alasan, tidak ada kebutuhan secara medis, tidak ada. Kalau orang itu membedah dirinya itu jadi untuk operasi dokter itu, ya itu hajatnya ada, kebutuhannya ada. Tetapi kalau orang tanpa hajat melukai diri itu tidak dibenarkan oleh agama. Ya. Jadi 4 hal itu yang ingin saya sampaikan. Karena kajiannya terbatas, semoga hal ini bisa menjadi ilmu bagi kalian. Kalau ada yang perlu ditanyakan, nanti bisa ditanyakan lewat WA atau lewat IG GPAI. Ya, bisa kalian sampaikan di situ. Insya Allah nanti akan kami bantu untuk menjawabnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukupkan.